Selamat malam, saya Kevin Gerardo Purba, BP 1913451128. Saya dari Prodi Akuntansi AI Padang. Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tugas dari dosen mata kuliah saya, yaitu Bu Meli Herlina, di mata kuliah akuntansi praktikum akuntansi keuangan lanjutan. Jadi di sini saya akan menjelaskan contoh soal ini. Contoh soalnya yang sudah saya buat tentang likuidasi secara bertahap. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu likuidasi, menjelaskan sedikit, yaitu likuidasi adalah sebuah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pembubaran entitas akuntansi atau entitas laporan pada kementerian atau lembaga atau lain-lain, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 272 PMK-05-2014 tentang pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada lembaga. Dan juga penyebab suatu perusahaan itu dilikuidasi ada beberapa macam ya, yaitu pertama atas kehendak atau rapat umum pemegang usaha dalam melakukan likuidasi, atau udah mulai agak merasa beda jalan atau beda pendapat. Jadi bisa jadi salah satu alasan kenapa perusahaan itu dilikuidasi atau dibubarkan. Lalu untuk berikutnya ada waktu berdiri perusahaannya sudah melewati batas atau sudah berakhir dan tidak diperpanjang lagi. Lalu yang ketiga itu berdasarkan dengan pengutusan pengadilan, berdasarkan keputusan pengadilan. Lalu yang keempat itu hasil merger atau konsolidasi perusahaan yang membutuhkan untuk dilikuidasi. Jadi di sini likuidasi bertahap itu, kenapa perusahaan melakukan likuidasi secara bertahap, itu ada alasannya. Karena proses penjualan tidak sekaligus atau bertahap ya. Lalu sehingga pembayaran kepada anggota juga bertahap sesuai dengan uang kas yang tersedia. Namun tentunya pembayaran ke kreditur sudah dilakukan terlebih dahulu. Jadi untuk pembayaran terhadap kreditur itu dilebih dulukan daripada untuk kepada anggota atau kepada sekutu yang lainnya ya, kepada para sekutu. Lalu ada metode-metode yang dipakai untuk menentukan besarnya tiap pembayaran kepada kembali hak penyertaan anggota, yaitu ada pertama pembayaran kembali hak penyertaan ditentukan secara periodik. Jadi dia dilakukan secara periodik. Lalu yang kedua ada penyusunan rencana prioritas pembayaran sebelum proses likuidasi berlangsung. Itu ada dua metode. Lalu ada penyusunan rencana prioritas pembayaran sebelum proses likuidasi berlangsung. Lalu ada proses-proses penyusunannya atau tahap-tahapnya ya. Itu bisa teman-teman baca sendiri. Lalu di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang sudah saya buat. Saya akan menjelaskan secara ringkas saja, secara cepat. Jadi di sini saya membuat contoh soal di mana LMN itu merupakan anggota persekutuan dan di mana pembagian laba ruginya itu atau rugi labanya sebesar 3/2 dan 3/5. Berikut raca tanggal 31 Desember 2020 disusun sebelum likuidasi, yaitu persekutuan LMN raca per tanggal 31 Desember 2020. Untuk aktivanya kas sebesar 2.000. Ini ini dalam bentuk rupiah ya, bukan dalam bentuk juta atau miliar atau yang lainnya. Jadi ini biar lebih mudah saja menghitungnya. Jadi kita masuk ke dalam hitungan rupiah. Jadi di sini aktifannya kas sebesar 2.000. Untuk aktifan non kasnya itu sebesar 24.000. Lalu di sini ada kewajiban dan modalnya. Untuk kewajiban sendiri itu utang dagangnya sebesar
5.000, utang kepada L yang sebesar 2.000, lalu jumlah utang yang dimiliki itu sebesar 7.000 utang perusahaannya, utang persekutuannya. Jadi di sini ada modal L itu sebesar 4.000, modal M sebesar 6.000, modal N-nya 4.000, lalu untuk totalnya itu sebesar 14.000, lalu dijumlahkan untuk total pasifanya yaitu sebesar 26.000. Jadi balance antara aktiva dan juga pasifa. Kalau neracanya belum balance berarti itu tidak bisa, jadi harus dibalancekan dulu. Kalau tidak balance berarti ada kesalahan. Lalu untuk berikutnya ada proses likuidasi berlangsung sejak 1 Januari 2021. Yaitu di bulan Januari, Februari, dan Maret. Untuk bulan Januari nilai buku aktifanya sebesar 10.000, untuk harga jualnya sebesar 6.000. Di Februari nilai bukunya itu sebesar 8.000, untuk harga jual 4.000. Untuk di bulan Maret itu nilai buku 6.000 dan harga jualnya sebesar 2.000. Nah, di sini kita masuk ke bagian laporan likuidasi. Jadi di sini tulisan saya agak agak berantakan, jadi mungkin agak susah dilihat. Tapi di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Agak kita perbesar saja tadi. Yaitu di sini ada aktiva dan juga pasifa. Di aktiva itu ada kas dan juga aktiva non kas. Untuk di pasifa sendiri ada utang usaha, utang kepada L, dan juga modal LML. Jadi sini keterangannya yang pertama itu sebelum realisasi Januari. Di kas itu sebesar 2.000, aktiva non kasnya sebesar 24.000, utang usahanya sebesar 5.000, kepada utang kepada L 2.000, modal untuk L 4.000, modal kepada M itu 6.000, dan kepada N 4.000. Untuk angka-angka ini didapat dari neraca tadi. Dari langkah-langkah sebelum kita buat laporan likuidasi kan tadi ada neraca dan juga proses likuidasi, jadi dari situ angka-angkanya. Lalu untuk di bulan Januari, nah ini secara bertahap tuh ada ini, ada tambahan 1 dan juga tambahan 2. Jadi untuk Januari itu penjualannya sebesar 6.000 dan untuk aktiva non kasnya sebesar 10.000. Itu ada di proses likuidasi tadi, di mana nilai harga jualnya 6.000, di mana harga buku aktivanya itu sebesar 10.000. Lalu untuk modal si L-nya tadi itu sebesar 1.200, untuk modal M-nya 800, dan juga untuk modal N-nya sebesar 2.000. Jadi totalnya itu kita ini ditambah ya 8.000. Kalau dia ada tutup buka kurung dan tutup kurung itu artinya dikurang ya. Jadi 24.000 itu dikurang 10.000 jadi 14.000. Yang ini kita turunkan saja, lalu ini kita kurang juga. Jadi hasilnya 2.800, 5.200, dan juga 7.000. Lalu untuk ke pelunasan hutang, di situ 5.000. Ada juga di neraca tadi, di neraca yaitu pelunasan hutangnya sebesar 5.000. Lalu untuk utang usahanya, jadi utang usaha sini 5.000. Nah, jadi untuk totalnya kita kurang lagi sebesar 3.000 untuk di kas. Pelunasan hutangnya di kas itu sebesar 3.000. Lalu untuk aktiva non kasnya kita turunkan saja tinggal 14.000. Untuk di utang usaha habis karena kita kurang 5.000. Ini kita turunkan dan kita turunkan saja, tidak ada perubahan. Lalu untuk ke yang pembayaran kas tambahan pertama itu 3.000. Di sini kepada hutang kepada L itu sebesar 600 dan modal si M itu sebesar dikurang sebesar 2.400. Nah, untuk hasilnya di sini berarti habis karena di 3.000 dikurang 3.000 jadi habis ya. Di sini kita turunkan saja 14.000, di sini sudah tidak ada tadi.
Kita lanjut ya. Tadi baru sampai di pembayaran di bulan Februari ya. Di bulan Februari di penjualannya sebesar 4.000. Itu kita lihat di proses likuidasi berlangsungnya untuk di aktifannya ya. Lalu untuk di modal L itu sebesar 1.200 dikurang 800, sama seperti yang di bulan Januari pengurangannya tadi. Nah, di sini untuk totalnya sebesar 4.000, 6.000, 8.000 dikurang 14.000, 6.000. Lalu di sini 1.400, kita kurangi jadi 1.600, kurangi juga sebesar 2.000, kurang sebesar 5.000. Lalu untuk pembayaran kas tambahan 2. Jadi ini minus 4.000 ya, 4.000. Jadi nanti ini dikurang, jadi hasilnya hilang habis. Di sini tetap 6.000. Karena di sini pembayaran kas. Jadi kalau kita melakukan pembayaran berarti kas kita berkurang. Jadi makanya hasilnya habis. Jadi kita memikirnya itu secara logika saja sih. Sini 6.000. Lalu kepada utang kepada L sebesar 1.200 kita bayarkan. Nah, jadi kita kurang aja 1.400 dengan 1.200, jadi tinggal 200 di 200. Lalu di sini kita tinggal turunkan saja, kecuali di sini ya. Untuk di modal si L ini kita tinggal turunkan saja. Untuk di modal M sama N ini ada pengurangan. Jadi 1.200, hasilnya 1.200 dan juga 3.000. Nah, untuk transaksi di bulan Maret ini, penjualan kita bisa lihat di proses likuidasi di bulan Maret. Harga jualnya 2.000 dan harga nilai bukunya itu sebesar 6.000. Ini sama juga di pengurangan bulan Maret sama pengurangan di bulan Januari, Februari sama Maret. Untuk di modal LMN ini sama saja ya, 1.200, 800 dan juga 2.000. Jadi totalnya ini 2.000, ini habis. Ini turun saja 200. Ini kita kurang jadi 400, 400 dan juga 1.000. Nah, disinilah pembayaran kasnya sebesar 2.000 untuk di kas, 200 untuk kepada utang kepada L, untuk aktifan non kasnya habis, dan untuk utang usahanya sudah habis. Lalu untuk si modal L itu 4.400, untuk modal M itu 400, dan juga untuk modal si N itu 1.000. Lalu kita lanjut ke persekutuan ABC daftar tambahan. Apa sih kegunaan dari daftar tambahan itu? Jadi kegunaan untuk daftar tambahan itu untuk mengetahui laba dan ruginya dari pembagian si sekutu LMN ini. Jadi di situ nanti jadi di dalam daftar tambahan itu kita akan mengetahui tentang modalnya mereka, hutangnya mereka, haknya para anggota. Jadi di situ kegunaan dari daftar tambahan. Nah, kalau teman-teman punya versi jawaban yang lain, boleh ditambahkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan daftar tambahan pertama ya. Untuk di bulan Januari, itu modal sebelum pembayaran kas itu untuk si sekutu L itu 2.800, M 5.200, N 7.000. Jadi di sini seharusnya sesuai dengan laporan likuidasi yang ada di sini. Kan ini sama nih. 2.800, 5.200 dan juga 7.000. Jadi sama. Jadi untuk utang kepada anggota sebesar 2.000. Utang kepada anggota nih 2.000. Lalu untuk hak para anggota itu sebesar 4.800, 5.200 dan juga 7.000. Itu hak-haknya.
Lalu untuk kemungkinan rugi, jadi untuk kemungkinan ruginya itu sebesar 4.200, 3.200 dan juga 7.000 untuk LMN. Jadi tinggal dikurang saja. Berarti pembayaran kasnya untuk L itu sebesar 600, untuk M itu 2000, untuk si N, sekutu N itu tidak ada. Karena habis 7.000 dikurang 7.000 habis. Lalu kita lanjut ke hutang kepada si L ini. Hutang kepada sekutu L tadi. Berarti sebesar 600. Untuk M dan N tidak ada. Dan untuk modalnya, modal L tidak ada. Untuk M ini 2000 dan untuk N habis. Jadi total yang dibayar itu, total yang bayar sekutu L sebesar 600, yang untuk dibayar dari sekutu N itu sebesar 2000 dan untuk sekutu N itu tidak ada. Kita lanjut ke persekutuan elemen daftar tambahan kedua, keterangan. Ini sama saja cara pengerjaannya seperti tambahan pertama tadi. Kita lihat angka-angkanya itu didapat dari neraca semua, dari laporan likuidasi tadi ya. Jadi sini saya hanya membaca saja soal modal saham. Modal saham pembayaran kas itu untuk L 1.600, M 2.000, N juga 5.000, hutang kepada anggota 1.400. Sesuai dengan transaksi di bulan Februari di laporan likuidasi tadi. Jadi kita tinggal masuk-masukkan saja sebenarnya angkanya, jadi tidak terlalu rumit sekali. Hak para anggota itu 3.000, 2.000 dan juga 5.000 untuk LMN. Lalu untuk kemungkinan ruginya sebesar 1.800, 1.200, 3.000 kita kurang. Jadi untuk pembayaran kasnya itu dapat L untuk L 1.200, M 800 dan juga untuk N sebesar 2.000. Lalu hutang kepada L 1.200. Untuk modal itu modal M 800, untuk modal N sebesar 2000, total yang dibayarkan sebesar 1.200, 800 dan 200 untuk masing-masing L, M, dan N. Jadi kita sudah mengetahui total yang dibayarkan dan juga hak-hak dari para anggota dari daftar tambahan. Jadi itu kegunaan, salah satu kegunaan dari daftar tambahan tadi. Lalu kita lanjut ke jurnalnya. Kita akan membuat jurnalnya. Di sini jurnal untuk jurnal realisasi non-kas Januari. Kas sebesar 6.000, modal L 1.200, modal M 8.000, modal N juga 2.000. Jadi aktifan non-kasnya sebesar 100.000. Jadi sini kita lihat dari laporan likuidasi, dari neraca, dari tahap-tahap yang sebelum jurnal tadi kita bisa lihat angka-angkanya dari sana semua. Jadi kalau teman-teman bingung kita bisa lihat dari dari tahap-tahap sebelum jurnal tadi. Jadi pembayaran utang kepada kreditur untuk utang dagang 5.000, utang dagang 5.000 berarti di kas 5.000. Distribusi kas schedule 1. Nah, itu schedule 1 tadi. Utang kepada L sebesar 6.600, modal kepada M 2.400, kas sebesar 3.000. Jadi untuk realisasi aktiva non kas bulan Februari kas sebesar 4.000 di debit, modal L sebesar 1.200 di debit, modal M sebesar 800 di debit, modal N 2.000 di debit. Jadi aktiva non kasnya sebesar 8.000 di kredit. Nah, ini agak buram ya, itu masih bisa dibaca kok. Distribusi kas schedule 2. Ini schedule berarti di daftar tambahan 2 ya. Untuk hutang kepada L sebesar 2.000, 1.200. Bisa kita lihat di daftar tambahan 2 tadi, modal N sebesar 800 dan untuk modal N sebesar 2.000. Jadi kasnya itu sebesar 4.000. Jadi kalau teman-teman bingung angka-angkanya dari mana, itu bisa kita dapat dari daftar tambahan 2 tadi. Lalu untuk realisasi aktiva non kasnya di bulan Maret, kas sebesar 2.000 di debit, modal L 1.200, modal M 8.000, modal N 2.000 untuk di debit. Jadi di kreditnya itu sebesar 6.000, aktiva non kasnya di kredit sebesar 6.000. Lalu untuk jurnal terakhirnya distribusi kas schedule 3 untuk bulan Maret tadi. Itu ada di laporan likuidasinya tadi.
hutang kepada L sebesar 200, modal. Kita lanjut ya. Untuk jurnal terakhirnya nih, jadi distribusi kas schedule 3, hutang kepada L 2000, modal L 4000, modal M 4000, 400, maksudnya 400, modal N sebesar 1000. Itu di debit, dan untuk di kredit itu kas sebesar 2000. Jadi itu penjelasan dari contoh soal yang saya buat di tugas praktik akuntansi keuangan lanjutan di materi likuidasi secara bertahap. Jadi kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan dari penjelasan saya. Mohon dimaklumi dan dimaafkan, dan juga boleh diberi tambahan. Jadi saya akhiri. Terima kasih dan juga selamat malam.